Agnes Monica bilang, buang-buang waktu gue aja. Kalau mau minta cuan gak usah lapor-lapor lah, kan kata gitu. Minta-minta aja, biar pas dikasih duit baru laporan dicabut. Waduh. Hola netizen yang tercinta, kabar kurang menyenangkan datang dari Agnes Mo. Agnes Mo dilaporkan oleh pencipta lagu Ari Bias ke Bareskrim Polri pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam laporannya, Ari Bias menyoroti tindakan Agnes Mo yang membawakan lagu Bilang Saja ciptaannya tanpa izin di 3 klub malam yang dikelola HW Group. Perbuatan Agnes Mo dinilai sudah memenuhi poin pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ditambah dengan tidak adanya itikat baik dari Agnes Mo untuk merespon somasi, Ari Bias memilih menyelesaikan masalah lewat jalur pidana. Atas laporan Ari Bias, Agnes Mo terancam pidana penjara serta denda miliaran rupiah. Ari Bias dan tim kuasa hukumnya berharap laporannya ke polisi terhadap Agnes Mo dapat segera diproses penyidik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masalah perlaguan ini aku rada heran ya, kenapa dia itu protes atau mensomasi ke artisnya, ke Agnes Monica yang menyanyikan lagu tersebut. Lagu tersebut akan laku, akan dibeli orang itu adalah karena ada artis yang menyanyikannya ya. Jadi artis ini punya masa itu membeli. Nah, kalau artisnya tidak membawakan, ya tidak ada media untuk lagu ini menjadi hit. Dan masalah konser itu ada performance right yang harus dibayarkan, betul. Tapi yang ngurus izin dan lain-lain itu harusnya ya menurut aku adalah CEO-nya, si yang membuat konser tersebut, kepada publishing yang mempublish lagu tersebut. Siapa-siapa aja yang wajib mendapatkan royalti dari satu lagu itu ada pencipta lagu, itu mendapatkan kalau nggak salah 9%. Artis penyanyinya atau band yang menyanyikannya itu mendapatkan 5% kalau nggak salah, 3-5%. Dan produser ya yang melabelkan lagu tersebut itu semua dapat royalti dari satu lagu itu gitu. Karena lagu ini dimasak ya dari lagu mentah, ada aranjernya jadi keren, dinyanyikan sama penyanyi jadi hit, dipublish sama label, jadi yang memperbanyaknya ini label dengan satu wadah yaitu publishing. Jadi semua itu mendapatkan royalti. Jadi harusnya menurut aku kalau mau somasi atau menanyakan tentang royalti ya ke label dong. Kan si pencipta lagu itu nanda tangan ya, yang nanda tangan royalti ya. Nanda tangan royalti itu dengan siapa waktu itu? Kan dengan publishing, nggak mungkin dengan Agnes Monica. Kecuali Agnes Monica adalah produser yang mempunyai labelnya. Kalau misalnya dia hanya menyanyikan, Agnes Monica pun berhak mendapatkan royalti dari lagu tersebut. Jadi rada runyam gitu kalau misalnya kayak Andre Taulany nggak boleh menyanyikan lagu itu. Lah tanpa Andre Taulany lagu apa itu ya nggak akan terdengar gitu kan, nggak akan turun juga royaltinya. Jadi royalti ini akan turun ketika si penyanyi ini terus mempromosikan dan terus menyanyikan. Jadi kalau mau nanyain masalah royalti atau mensomasi atau komplain apapun adalah ke publishing yang membayar royalti tersebut. Gitu ya, mudah-mudahan aku nggak salah. Tapi ya seperti itu, karena aku pun pernah menandatangani kontrak tentang lagu, jadi sedikit mengerti lah. Dengan adanya pemberitaan seperti ini guys, ada yang komentar, wah gimana artis kita nggak bisa maju kalau sebentar-bentar dia dilaporin, ya kan? Terus ada yang bilang, ngapain sih dilaporin, ujung-ujungnya minta cuan juga. Kalau mau seperti itu, mendingan langsung telepon manajemen Agnes, pasti dikasih. Ya, dan ada juga yang bilang guys, selama ini banyak kok lagu-lagunya Agnes dipakai sama Loli nyanyi di kafe. Tapi syaratnya guys, kalau misalnya sebuah lagu diminta royaltinya ketika ada panggung dan ada IU. Kalau si Loli itu sampai melakukan konser
ada panggung, tapi nggak pakai IO, jadi mungkin gak diminta kali ya. Tapi ada juga yang bilang gini guys, Loli itu suka pakai lagunya Agnes, tapi Agnes diam aja ya. Jadi kalau semua artis pakai acara lapor-lapor, gimana dengan lagu-lagu yang dinyanyikan para pengamen? Kan bagus kalau dinyanyiin sama Agnes Monica, ya kan? Jadi lagunya bisa tenar ya. Tapi ada juga yang ngomongnya gak enak guys. Masa sih dia nggak kenal namanya Agnes Monica? Emang Agnes Monica itu siapa? Saya mah cuma kenalnya artis luar negeri, anggota Sasmi dan sebagainya. Ngomongnya guys. Terus ada juga yang bilang Agnes Monica lebih baik pindah dari keluarga negara, di sini mah ribet. Tapi ada juga yang bilang emangnya Agnes Monica laku di luar negeri? Ya guys, gimana Indonesia mau maju? Orang Indonesia sendiri yang malah ngejatohin, harusnya dukung. Ya harus didukung, tapi emang gitu sih Indonesia. Cuma ketika ada yang tersakiti baru komentar rame-rame di medsos. Powernya keluar. Indonesia. Terus ada yang bilang guys, saya mah bangga kalau nyanyiin lagu saya oleh penyanyi selevel internasional. Tapi ada juga yang bilang lebih baik Agnes Monica itu menghapus lagu-lagunya di YouTube dengan lagunya Ari Bias. Karena dia juga menggunakan suara Agnes Monica. Serangan balik ya guys, serangan balik. Jadi kalau memang ya kalau kita mau menyerang orang, kita harus mikir apa nih serangan baliknya. Ya kan guys. Terus ada juga yang bilang Agnes Monica bilang buang-buang waktu gue aja. Kalau mau minta cuan gak usah lapor-lapor lah, kan kata gitu. Minta-minta aja, biar pas dikasih duit baru laporan dicabut. Waduh. Terus ada juga guys yang ngomong lucu-lucu deh guys. Bagaimana seorang penyanyi yang sering banyak tuh ada di medsos suka mengganti lirik ya. Saya jadi ingat itu pencipta lagu uang yang di TikTok. Itu gimana hukumnya? Jadi dari kasus ini banyak yang bilang kalau yang melaporkan ini niatnya minta uang pansos ya. Kalau nggak Agnes ya, memang mungkin lagu kamu tuh nggak akan terkenal gitu ya. Jadi ya kita paham lah ya guys. Sekarang ini lagi heboh tentang royalti kan, yang belum lama ini kasusnya siapa, Ahmad Dhani ya, dengan penyanyi yang vokalisnya Dewa juga ya. Sampai pemberitaan tentang royalti itu dibilang dikaitkan Ari Lasso, terus Yudika itu suka selalu nyetor royalti. Ya itu mau urusan mereka ya guys. Ujung-ujungnya memang duit sih guys ya. Enak ya jadi penyanyi kalau misalnya lagunya tenar gitu. Tapi ya sudahlah, semoga jadi jelas dan timnya manajemen Agnes Monica bisa berbukan ya secara kekeluargaan. Sebenarnya bisa juga loh Agnes Monica menuntut balik karena namanya dicemarkan. Terus yang kedua bisa juga dituntut balik juga dihapusnya lagu-lagunya dia yang dinyanyikan dengan menggunakan suaranya Agnes Monica. Ya guys, bilang saja kalau kau mau cuan, mau pansos atau apa. Itu kesimpulannya ya, jangan nanti salah mengerti. Oke, karena saya nggak punya lagu jadi saya nggak mau komentar. Bahkan ada juga seorang netizen bilang saya akan ciptain lagu yang bisa dinyanyiin kapan saja, di mana saja, sama siapa saja.